Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Abdullah Fismarbun dari Program Studi Sistem Telekomunikasi kelas 3B dengan NIM 2304564. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dasar-dasar sistem komunikasi dari pada matkul Sistem Komunikasi. Baik, langsung saja. Ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama itu poin pertama terkait modulasi dan demodulasi. Yang kedua yaitu amplitude modulation atau AM. Yang ketiga ada frequency modulation atau FM. Dan yang keempat ada digital modulation. Yang kelima bit error rate atau BER. Dan yang terakhir yaitu spectral analysis. Oke, kita bahas poin pertama dulu. Nah, poin pertama yang akan kita bahas yaitu modulasi dan demodulasi. Kita mulai dari modulasi terlebih dahulu. Nah, apa sih definisi dari modulasi itu? Jadi, modulasi merupakan sebuah proses teknis yang sangat penting dalam sistem komunikasi yang digunakan untuk mengubah karakteristik sinyal pembawa atau carrier berdasarkan informasi yang akan dikirimkan. Sinyal informasi yang berasal dari sumber seperti suara, video, atau data digital biasanya memiliki frekuensi rendah. Hal ini menyebabkan sinyal sulit ditransmisikan langsung melalui media seperti kabel udara atau fiber optik karena redaman atau interferensi yang tinggi. Oleh karena itu, sinyal ini ditumpangkan pada sinyal pembawa atau carrier signal yang berfrekuensi lebih tinggi gitu. Nah, proses ini melibatkan pengubahan salah satu parameter sinyal pembawa seperti amplitudo, frekuensi, atau fase sehingga membawa informasi dari sinyal aslinya. Sebagai contoh, dalam siaran radio AM, amplitudo sinyal pembawa diubah-ubah sesuai dengan sinyal suara. Kemudian kayak dalam komunikasi seluler modern, teknik modulasi yang lebih kompleks digunakan seperti modulasi fase atau kombinasi beberapa teknik gitu. Adapun beberapa manfaat utama dari modulasi yaitu mempermudah transmisi jarak jauh, kemudian ada efisiensi spektrum frekuensi, yang ketiga meningkatkan kualitas komunikasi gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh nyata dari aplikasi modulasi termasuk radio FM atau AM seperti televisi, kemudian ada WiFi dan yang lain-lainnya gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang demodulasi. Berbeda dengan definisi modulasi sebelumnya, kalau demodulasi itu merupakan sebuah proses untuk mengambil kembali sinyal informasi dari sinyal pembawa yang sudah dimodulasi. Dalam sistem komunikasi, perangkat penerima atau receiver bertugas untuk menerima sinyal yang sudah dimodulasi, lalu memprosesnya agar sinyal aslinya bisa diekstraksi gitu. Proses ini sangat penting karena tanpa demodulasi, informasi yang diterima tidak akan memiliki makna. Misalnya, pada radio FM, demodulator bertugas mengubah sinyal yang diterima menjadi suara yang bisa didengar oleh telinga kita. Nah, teknik demodulasi bergantung pada jenis modulasi yang digunakan. Di antaranya, jika sinyal dimodulasi menggunakan AM, demodulasi dilakukan dengan mendeteksi perubahan amplitudo. Nah, jika sinyal dimodulasi menggunakan FM, demodulasi dilakukan mendeteksi perubahan frekuensi. Nah, untuk sinyal digital seperti ASK, FSK, dan PSK, proses demodulasi melibatkan penerjemahan pola sinyal menjadi data biner gitu, 0 dan 1. Nah, dalam praktiknya demodulasi memerlukan beberapa perangkat seperti detektor atau PLL, phase loop, atau algoritma digital yang kompleks tergantung pada teknologi yang digunakan. Sekarang kita masuk ke materi mengenai amplitude modulation atau AM. AM sendiri adalah teknik modulasi yang paling sederhana dan digunakan sejak awal perkembangan komunikasi radio. Dalam AM, amplitude sinyal pembawa diubah-ubah sesuai dengan amplitude sinyal informasi, sementara frekuensi dan fase sinyal pembawa tetap konstan. Jadi, ketika proses modulasi, amplitude sinyal pembawa mengikuti perubahan amplitude sinyal informasi. Nah, terdapat beberapa keunggulan dari AM sendiri. Yang pertama itu mudah diimplementasikan menggunakan perangkat keras yang sederhana seperti detektor diode untuk demodulasi, dan biaya lebih rendah dibandingkan teknik modulasi yang lain. Nah, kekurangannya yaitu sangat rentan terhadap noise, karena noise seringkali mempengaruhi amplitude sinyal, dan efisiensinya yang rendah karena sebagian besar dari konsumsi oleh sinyal pembawa yang sebenarnya tidak membawa informasi gitu. Nah, biasanya AM itu banyak digunakan di siaran radio AM dan beberapa sistem komunikasi lama gitu. Nah, berikut rumus dari perhitungan AM sendiri, yaitu ST sama dengan AC 1 plus M kali cos 2pi F MT kali cos 2pi F
CT gitu. Yang dimana AC itu merupakan amplitudo pembawa, FC itu frekuensi pembawa, FM itu frekuensi sinyal informasi, dan M itu indeks modulasi yang menunjukkan sejauh mana sinyal informasi mempengaruhi sinyal pembawa. Ini saya akan contohkan bentuk simulasi dari amplitude modulation pada MATLAB ya. Nah, grafik pertama menunjukkan sinyal informasi berupa gelombang sinusoidal berfrekuensi rendah dengan amplitudo kecil yang merupakan sinyal pesan yang akan dikirimkan. Grafik kedua menampilkan sinyal pembawa dengan frekuensi tinggi dan amplitudo konstan, berfungsi sebagai pembawa sinyal informasi dalam proses modulasi. Nah, grafik yang ketiga memperlihatkan sinyal termodulasi amplitudo, di mana amplitudo sinyal pembawa bervariasi mengikuti pola sinyal informasi, terlihat dari bentuk amplopnya yang menyerupai sinyal pada grafik pertama. Selanjutnya kita akan membahas tentang frekuensi modulation atau FM. FM sendiri adalah teknik modulasi yang lebih maju dibandingkan AM ya. Pada FM, amplitudo dan fase sinyal pembawa tetap konstan, sementara frekuensi sinyal pembawa diubah-ubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Kalau di proses FM itu sinyal pembawa memiliki frekuensi tetap. Nah, ketika amplitudo sinyal informasi berubah, frekuensi sinyal juga berubah gitu. Sehingga ketika amplitudo positif akan frekuensi meningkat. Begitupun sebaliknya, ketika amplitudo negatif frekuensi akan menurun gitu. Nah, sama dengan AM tadi, terdapat beberapa keunggulan dan kekurangan. Kalau dari keunggulannya itu dia lebih tahan terhadap noise karena noise cenderung mempengaruhi amplitudo dan bukan frekuensi gitu. Dan juga kualitas suaranya lebih jernih sehingga cocok untuk aplikasi seperti siaran radio FM atau musik. Nah, kekurangannya dia itu membutuhkan bandwidth yang lebih besar dibandingkan AM, dan juga sistem penerima dan pengirim lebih kompleks sehingga memerlukan biaya yang lebih tinggi gitu. Nah, frekuensi modulation itu juga banyak digunakan dalam siaran radio FM seperti televisi analog dan komunikasi data tertentu ya. Nah, ini adalah rumus perhitungan dari FM. Nah, rumusnya itu ST sama dengan AC kali cos 2pi FCT plus 2pi KF integral dari min tak hingga ke T M tahu D tahu. Nah, yang dimana AC itu merupakan amplitude pembawa, FC itu frekuensi pembawa, KF itu sensitivitas frekuensi yang mengontrol seberapa besar frekuensi sinyal pembawa berubah sesuai dengan sinyal informasi. M tahu itu merupakan sinyal informasi yang dimodulasikan ke frekuensi pembawa, dan integral dari min tak hingga T M tahu D tahu menunjukkan bahwa frekuensi sinyal FM merupakan integral dari sinyal informasi. Berikut salah satu contoh simulasi dari frekuensi modulation ya yang dari MATLAB. Nah, kalau bisa kita lihat gitu, grafik pertama menunjukkan sinyal informasi berupa gelombang sinusoidal yang berfrekuensi rendah dengan amplitudo tetap. Nah, yang akan digunakan sebagai sinyal modulasi. Kalau grafik keduanya itu memperlihatkan sinyal pembawa, yaitu gelombang sinusoidal berfrekuensi tinggi dan amplitudo konstan yang menjadi dasar dalam proses modulasi frekuensi. Grafik ketiga menampilkan sinyal termodulasi frekuensi, di mana frekuensi sinyal pembawa bervariasi mengikuti perubahan amplitudo sinyal informasi, terlihat dari kepadatan gelombang yang berubah-ubah gitu. Next, kita masuk ke materi digital modulation. Digital modulation adalah teknik modulasi di mana sinyal informasi dalam bentuk digital, kayak biner 0 dan 1. Nah, ini tuh digunakan untuk memodulasi sinyal pembawa atau carrier. Proses ini mengubah data menjadi bentuk sinyal analog agar dapat ditransmisikan melalui media komunikasi seperti kabel, udara, atau serat optik. Nah, dalam digital modulation, parameter sinyal pembawa seperti amplitudo, frekuensi, atau fase diubah menjadi sesuai dengan data digital. Teknik ini memungkinkan transmisi data yang lebih efisien, lebih tetap terhadap gangguan atau noise, dan mendukung kecepatan transmisi yang lebih tinggi. Tentunya digital modulation ini memiliki keunggulan tersendiri, antara lain yaitu lebih tahan terhadap noise dibandingkan modulasi analog, terus mendukung kompresi data dan error correction, lebih efisien dalam pemanfaatan bandwidth, dan memungkinkan komunikasi yang lebih aman melalui enkripsi. Nah, digital modulation itu ada 3 jenis. Kita membahas bagian pertama ya dulu, yaitu amplitudo shift keying atau ASK. Nah, ASK sendiri merupakan teknik modulasi dengan mengubah amplitudo sinyal pembawa berdasarkan nilai digital 0 atau 1 gitu. Nah, ini adalah contoh simulasi ASK dari MATLAB. Bisa kita lihat pada gambar ya.
Grafik pertama menunjukkan sinyal data biner yang belum dimodulasi, berbentuk persegi dengan nilai amplitudo 0 dan 1, sesuai data digital yang akan dimodulasi. Grafik kedua menampilkan sinyal hasil modulasi amplitude shift keying (ASK) di mana gelombang sinusoidal pembawa muncul dengan amplitudo tertentu saat data biner bernilai 1 dan amplitudonya menjadi 0 saat data biner bernilai 0. Selanjutnya yaitu frekuensi shift keying atau FSK. Jadi FSK merupakan teknik modulasi dengan mengubah frekuensi sinyal menjadi sinyal pembawa diubah sesuai dengan nilai digital. Berikut ini adalah contoh dari modulasi FSK. Nah, itu gambarnya ya. Jadi pada grafik pertama itu menunjukkan sinyal data biner berbentuk persegi dengan nilai amplitudo 0 dan 1 sebagai input modulasi. Grafik kedua menampilkan dua sinyal pembawa dengan frekuensi berbeda, yaitu 100 Hz untuk data biner 0 dan 1500 Hz untuk data biner 1. Grafik ketiga menunjukkan hasil modulasi FSK di mana frekuensi sinyal berganti sesuai data biner. Frekuensi rendah muncul saat data 0 dan frekuensi tinggi muncul saat datanya 1 gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada phase shift keying atau PSK. Teknik modulasi dengan mengubah fase sinyal pembawa berdasarkan data digital. Nah, saya akan menunjukkan contoh dari modulasi PSK. Nah, bisa kita lihat ya ada 3 gambar. Grafik pertama itu menampilkan sinyal data biner berupa gelombang persegi dengan amplitudo 0 dan 1 sebagai input modulasinya. Nah, kalau grafik kedua itu memperlihatkan sinyal pembawa atau carrier berupa gelombang sinusoidal kontinu yang digunakan sebagai referensi untuk proses modulasi PSK. Sedangkan yang grafik ketiga dia itu menunjukkan hasil modulasi PSK di mana fasa sinyal pembawa berubah sesuai dengan data biner. Perubahan fasa terjadi saat nilai biner berganti antara 0 dan 1. Nah, jadi pada intinya secara keseluruhan modulasi digital memungkinkan komunikasi yang lebih efisien dan lebih tahan terhadap gangguan dibandingkan modulasi analog karena data disandikan dalam format digital yang lebih mudah diproses dan dikoreksi jika terjadi kesalahan. Nah, kita beralih ke materi tentang bit error rate. Nah, kalau kita bahas secara definisi, bit error rate atau BER adalah ukuran performa dalam sistem komunikasi digital. Nah, BER sendiri dia itu mengukur seberapa baik sistem dapat mengirimkan data biner atau bit tanpa error. Semakin kecil nilai BER, semakin baik kualitas komunikasinya. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai BER ya atau bit error rate, diantaranya yaitu pertama ada noise. Jadi gangguan seperti thermal noise atau intervensi dari sinyal lain dapat menyebabkan kesalahan dalam membaca data. Nah, yang kedua itu ada kekuatan sinyal. Jadi ketika sinyal yang terlalu lemah lebih rentan terhadap noise sehingga meningkatkan nilai BER itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada kualitas kanalnya. Apabila kanal transmisi buruk seperti kabel yang sudah rusak atau kondisi cuaca buruk dalam komunikasi satelit, dia itu dapat meningkatkan nilai bit error rate-nya juga. Nah, kalau untuk kasus kehidupan nyata, misalkan seperti jaringan WiFi atau seluler, BER itu harus dijaga serendah mungkin agar memastikan data seperti video atau pesan teks diterima dengan akurat gitu. Ini kita beralih. Belum. Ini bisa kita lihat ini merupakan rumus perhitungan dari nilai BER sendiri ya, yaitu BER atau bit error rate sama dengan jumlah bit yang salah dibagi dengan total bit yang dikirimkan gitu. Mungkin teman-teman sudah tahu ya perhitungan seperti apa gitu. Hanya dibagi saja. Nah, yang terakhir itu kita bahas adalah spectral analysis atau dalam bahasa Indonesianya analisis spektral. Jadi, spectral analysis merupakan teknik metode untuk menganalisis komponen frekuensi dari suatu sinyal dengan tujuan mengetahui distribusi energi atau daya pada berbagai frekuensi. Teknik ini memungkinkan sinyal diuraikan ke dalam spektrum frekuensinya sehingga karakteristik seperti frekuensi dominan, amplitudo, dan fase dapat diidentifikasi gitu. Nah, spectral analysis ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti komunikasi untuk memantau transmisi sinyal, audio untuk mengevaluasi kualitas suara, serta industri untuk mendeteksi getaran atau anomali pada mesin gitu.
Nah, spectral analysis tentunya sangat berguna dalam melakukan perhitungan simulasi radio dan sejenisnya. Di antaranya itu dia itu dapat mengidentifikasi frekuensi dan dominan dalam sinyal. Terus yang kedua, mengetahui bagaimana energi atau daya sinyal distribusi pada berbagai frekuensi. Yang ketiga, itu mendeteksi keberadaan gangguan atau noise pada sinyal. Dan yang terakhir, dia itu bisa menganalisis sifat periodik atau harmonik dari suatu sinyal. Baiklah, mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan terkait materi mengenai dasar sistem komunikasi. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga bisa menjadi berkah juga. Sekian, terima kasih. Nama saya Faras. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.